Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, perkenalkan nama saya Danis Izzuddin Atullah dari kelas 10 SMK IDN Boarding School Pamijahan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas Al-Jauf pada surat Al-Fatihah. Huruf-huruf Al-Jauf ada 3. Yang pertama, jika huruf alif sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, huruf waw jika sebelumnya berharokat dhammah. Dan yang ketiga, huruf ya jika sebelumnya berharokat kasroh. Huruf-huruf ini keluar dari rongga mulut dan berfungsi sebagai huruf mad. Namun sebelum kita mulai pembahasan huruf-huruf Al-Jauf di surat Al-Fatihah, kita harus lebih dulu mengetahui kaidah-kaidah membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, jika mengucapkan harokat fathah, mulut harus dibuka, misalnya a. Selanjutnya, jika harokat dhammah, bibir harus dibonyongkan, misalnya u. Dan yang terakhir, jika mengucapkan harokat kasroh, bibir harus dilebarkan ke bawah seperti i. Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai pembahasan huruf Al-Jauf pada surat Al-Fatihah. Pada ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama ini kita menemukan huruf Al-Jauf, yaitu huruf ya bertemu dengan huruf kasroh dalam Ar-Rahim. Huruf ini merupakan salah satu contoh dari Al-Jauf. Selanjutnya pada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini perhatikan huruf ya pada Al-Alamin. Di min huruf ya lagi-lagi bertemu dengan kasroh. Ini adalah tanda bahwa bacaan tersebut memanjangkan suara karena huruf Al-Jauf. Kemudian pada ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini sama juga kita dapat menemukan huruf Al-Jauf di Ar-Rahim, yaitu ya sukun didahului dengan huruf kasroh. Selanjutnya di ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ini sama juga pada kata ad-din. Di sini terdapat ya sukun yang sebelumnya didahului oleh harokat kasroh. Pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita melihat banyak sekali huruf Al-Jauf. Yang pertama, huruf ya pada awal ayat, yaitu Iyyaka. Iyyaka ini merupakan fathah alif yang bertemu dengan huruf fathah. Dan di bagian tengah ayat kelima juga kita dapat menemukan Iyyaka na'budu wa iyyaka yang kedua. Dan yang ketiga di akhir, yaitu pada kata nasta'in. Di sini kita bisa menemukan ya sukun bertemu dengan huruf kasroh sebelumnya. Di ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Di sini sama juga pada kata al-mustaqim. Di sini kita bisa melihat huruf-huruf. Di sini kita bisa melihat huruf ya sukun bertemu dengan harokat kasroh. Dan yang terakhir pada ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat ke-7 ini kita dapat menemukan banyak sekali huruf Al-Jauf. Yang pertama pada kata Siratal alladzi, pada kata tersebut terdapat ya sukun yang sebelumnya didahului oleh harokat kasroh.
Selanjutnya pada kata al-dhal, eh, selanjutnya di kata ghairil maghdu, di sini kita bisa menemukan waw sukun sebelumnya didahului oleh harokat dhamma. Dan yang terakhir pada kata waladhdallin, di sini kita bisa menemukan dua huruf al-jauf. Yang pertama huruf alif pada kata dhalin yang didahului sebelumnya harokat fathah, dan yang terakhir dhalin huruf ya pada kata dhalin yang merupakan ya sukun yang didahului oleh harokat kasrah. Kemudian kesimpulannya dari pembahasan ini kita bisa melihat betapa seringnya al-jauf itu muncul di surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan pentingnya kita mengenali dan memperhatikan huruf-huruf mad dalam bacaan Al-Quran agar tajwid kita lebih tepat dan bacaan kita menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.